Namo Buddhaya. Halo kalian Namita semua. Kalian Namita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya tidak bisa lepas dari hal-hal yang berasal dari panca indera, seperti mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga pikiran sebagai indera keenam. Namun, tanpa kita sadari, panca indera ini seringkali menjadi pintu masuk bagi nafsu keinginan atau kama tanha yang dapat memperpanjang penderitaan serta kelahiran kembali. Nah, untuk itu, hari ini kita akan merenungkan bagaimana nafsu yang timbul dari panca indera ini bekerja, bagaimana ia memperdaya kita, dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari hal tersebut dengan mengikuti ajaran Buddha. Nah, pertama, kita harus mengetahui dari mana hal ini dapat timbul. Buddha mengajarkan dalam Paticca Samuppada hukum sebab akibat yang bergantungan bahwa nafsu muncul melalui beberapa proses berikut. Yang pertama, pasa pacaya wedana, yaitu kontak indera menghasilkan perasaan. Yang kedua, wedana pacaya tanha, yaitu perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan yang menimbulkan keinginan. Yang ketiga, tanha pacaya upadana, yaitu keinginan yang dibiarkan berkembang menjadi keterikatan. Yang keempat, padana pacaya bhawa, yaitu keterikatan yang memperkuat keberadaan kita dalam samsara. Dan yang kelima, bhawa pacaya jati, yang mengakibatkan kita mengalami kelahiran kembali berulang kali. Lalu, apa bahaya yang dapat ditimbulkan dari nafsu panca indera ini? Dalam Dhammapada 338, Buddha bersabda, sebatang pohon yang telah ditebang masih akan dapat tumbuh dan bersemi lagi apabila akar-akarnya masih kuat dan tidak dihancurkan. Begitu pula selama akar nafsu keinginan tidak dihancurkan, maka penderitaan akan tumbuh berulang kali. Nah, nafsu indrawi ini dapat membawa berbagai dampak negatif loh, yaitu diantaranya menimbulkan ketidakpuasan atau duka. Nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan hal yang kita inginkan, kita kehilangan sesuatu, maka kita akan mengalami penderitaan. Yang kedua, memperpanjang kelahiran kembali atau samsara. Ketika keinginan terus muncul, kita tetap terikat dalam siklus lahir dan mati. Yang ketiga, menutup kebijaksanaan atau mana. Ketika kita dikuasai nafsu, kita akan kehilangan kejernihan berpikir dan sulit melihat realita yang sebenarnya. Lalu, bagaimana kita dapat mengendalikan nafsu panca indera tersebut? Nah, Sang Buddha memberikan beberapa cara untuk mengendalikan nafsu yang muncul dari panca indera, yaitu diantaranya yang pertama, indriya samvara, yaitu pengendalian indera. Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang bijaksana akan menjaga inderanya. Saat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu, ia tidak akan membiarkan batinnya melekat pada kesenangan atau menolak ketidaksenangan. Yang kedua, sati atau kesadaran penuh. Sang Buddha juga mengajarkan untuk selalu sadar terhadap apa yang kita alami. Jika kita menyadari bahwa keinginan sedang muncul, kita bisa mengamatinya tanpa harus mengikutinya. Yang ketiga, samadhi atau konsentrasi benar. Sang Buddha mengajarkan melalui meditasi, kita dapat melatih batin agar stabil dan tidak mudah tergoncang oleh rangsangan dari panca indera. Yang keempat, yaitu pana atau kebijaksanaan. Dengan mempelajari dharma, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang menyenangkan dari panca indera adalah anicca, tidak kekal, dukkha, penuh penderitaan, dan anatta tanpa inti diri. Dengan memahami hal ini, kita tidak lagi terjebak dalam nafsu yang menyesatkan. Dan yang kelima, yaitu metta bhavana atau pengembangan cinta kasih. Ketika kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, kita tidak lagi hanya mencari kepuasan untuk diri sendiri, tetapi kita juga berlatih untuk melepaskan keterikatan dan keegoisan. Nah, kalian Namita, dari penjelasan tersebut, kita dapat pelajari bahwa memahami bahaya nafsu panca indera ini bukan berarti kita harus menolak dunia ini. Namun, kita harus belajar menggunakannya dengan bijaksana. Kita tidak harus menutup mata, telinga, atau menolak kenikmatan. Tetapi kita harus mengembangkan kesadaran agar kita tidak diperbudak oleh nafsu panca indera tersebut. Semoga kalian Namita semua dapat berusaha dengan tekun, mengembangkan kebijaksanaan, dan mencapai kebebasan dari belenggu panca indera ya. Sekian sharing dharma kita pada hari ini, semoga dapat membawa manfaat
dan dapat menambah wawasan kita tentang Buddha Dharma.